seharusnya tercatat dalam semua Injil. Pada pasal yang ke-27, keesokan harinya yaitu sesudah hari persiapan datanglah imam-imam kepala dan orang-orang. Di situ ada peristiwa yang namanya kebangkitan. Pertanyaan kan sederhana. Kenapa Anda masuk Kristen? Karena Yesus. Siapa Yesus dalam pandangan Anda? Sebagai Tuhan. Di dalam Lukas Shalom teman-teman, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam channel ini dan kiranya semuanya teman-teman dalam keadaan sehat selalu, amin. Ya teman-teman, kalau Ustadz pergi ke gereja tentu saja hukumnya haram ya. Tetapi kalau Alkitab dibawa ke masjid, apakah haram atau tidak? Nanti kita akan bahas. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, mari kita baca ayat firman Tuhan di dalam Roma 14 ayat 12 terlebih dahulu teman-teman. Demikianlah setiap orang yang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi kita harus ingat teman-teman, apapun yang kita perbuat, kita harus tanggung jawabkan hal itu di hadapan Tuhan. Ya, setiap orang, setiap manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan apa yang dia perbuat. Ya, jadi mari kita saksikan cuplikan video ketiga ustadz ini, bagaimana mereka ceramah di masjid, tetapi mereka membahas Alkitab teman-teman. Dan mereka akan mempertanggungjawabkan hal itu nanti di hadapan Tuhan. Mari kita saksikan bersama-sama. Seharusnya tercatat dalam semua Injil, tapi ternyata hanya tercantum dalam Injil Matius saja. Injil Markus tidak memuat, Injil Lukas tidak memuat, Injil Yohanes juga tidak memuat. Yang memuat hanya Injil Matius saja. Nah, pada pasal yang ke-27, sebentar saya mau cari. Ya, lagi bercari ya, agak sulit. Nah, di sini ada pernyataan begini. Keesokan harinya yaitu sesudah hari persiapan datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat waktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Kalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Jadi memang ini sudah ada peristiwa besar. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan dia itu penyesat. Ya. Dan di situ ada peristiwa yang namanya kebangkitan menurut keyakinan Kristiani. Maka kemudian di sini ada ayat yang kedua dari pasal 28. Maka setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingkirnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke bumi, ke batu itu, dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagian kilat dan pakaiannya putih bagian salju, dan penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kemudian malaikat itu berkata, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Nah, kemudian di sini ada ungkapan, dan pergilah dan katakanlah kepada muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Yesus kemudian bangkit dari kubur dan masuk ke kota Yerusalem, dan orang-orang kudus pun semua bangkit menuju ke kota Yerusalem. Pertanyaan kan sederhana. Kenapa Anda masuk Kristen? Karena Yesus. Siapa Yesus dalam pandangan Anda? Sebagai Tuhan. Tolong tunjukkan di Injil mana dalil Tuhan Yesus sebagai Tuhan.
Saya bawa Injil aja, ini saya punya Injil, silakan baca. Tidak ada satupun pernah Yesus mengaku sebagai Tuhan. Tidak pernah Yesus minta disembah sebagai Tuhan. Bunda Maria yang terdekat kepadanya tidak pernah menyembahnya. Terus mana landasan Anda menyembah Yesus? Diterangkan di dalam Lukas ayat pasal 20 ayat 36. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Artinya orang kalau dibangkitkan itu berarti tidak mati lagi, dan mereka tidak berbentuk jasad tapi seperti malaikat-malaikat, bukan dalam bentuk kasar tapi dalam bentuk yang halus. Tetapi dikatakan di sini bahwa Yesus bangkit dari kematiannya bukan seperti malaikat, bentuk kasar. Dalam Injil Lukas pasal 24 39 sampai 43 diterangkan juga ada di situ, lihatlah tanganku dan kakiku. Setelah bertemu sama muridnya ini ketakutan, ini hantu yang datang ini. Gitu loh. Wah, ini makhluk halus ini yang datangi. Kok ini Yesus datang lagi? Ceritanya begitu. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendiri inilah. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kau lihat padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah kamu padaku makanan di sini? Kamu tidak percaya kalau aku ini beneran? Bukan hantu aku ini. Kepingin bukti yang lainnya? Adakah makanan padamu makanan di sini? Ada makanan nggak di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya, Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Oh iya beneran, kalau hantu tidak makan ikan goreng berarti. Lah, artinya mereka benar-benar ragu bahwa yang dibunuh itu adalah Yesus. Nah, jadi itu dia teman-teman, kita sudah menyaksikan dan jelas-jelas mereka membawa Alkitab di masjid dan mereka membahas Alkitab atau membaca Alkitab di hadapan umat atau jemaat mereka di dalam masjid. Sebetulnya yang haram itu mereka datang ke gereja. Kenapa disebut itu haram? Ya seperti yang sering diceramahi Ustadz Somad, ya mereka mengharamkan salib. Tetapi mereka tidak tahu kalau di dalam Alkitab juga itu adalah tertulis cerita atau salib di sana ya, dan itu tidak haram bagi mereka ya. Mereka bisa membahas sepuas mereka atau membaca sepuas mereka Alkitab di dalam masjid, dan itu tidak diharamkan. Dan kita tidak tahu juga ya teman-teman, saya mau sampaikan seperti ini ya, mungkin saja kalau orang Kristen datang menceramai jemaatnya di dalam masjid, ya mungkin saja mereka marah ya, tidak terima ya. Tetapi jika ustadz mereka yang baca Alkitab seperti tadi yang kita saksikan ya, sekalipun mereka ketawa dalam punya maksud yang lainnya, tetapi kan mereka terima ya. Dan kita tidak tahu ya apa tujuan Tuhan di dalam diri atau di dalam kehidupan ustadz yang tiga ini yang baru saja kita saksikan. Dan memang banyak lagi di luar itu yang mereka selalu melakukan hal yang sama teman-teman ya. Dan ya jika ada rancangan Tuhan bagi mereka ya semoga Tuhan memberkati, karena ada juga memang firman Tuhan berkata Tuhan bisa memakai siapapun ya, maupun orang yang tidak percaya sekalipun dia bisa memakai
orang tersebut untuk menyampaikan kebenaran itu kepada semua orang, teman-teman. Dan jika hal ini bukan kehendak Tuhan, dan semoga Tuhan mengampuni mereka. Dan jika itu kehendak Tuhan, semoga Tuhan memberkati firman-Nya. Dan saya percaya Roh Kudus sanggup mengerjakan firman itu kepada hati orang yang mendengarkan saat itu. Karena firman Tuhan berkata, firman Tuhan yang sudah disampaikan tidak kembali dengan sia-sia. Jadi Bapa yang menyampaikan dan Roh Kudus yang bekerja kepada setiap orang yang mendengarkannya. Jadi itulah teman-teman yang saya bisa sampaikan dalam video kali ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Biarlah yang sakit kita disembuhkan dan yang susah kita dihiburkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semuanya. Shalom.